Halo bro. Ya bro, sehat bro. Apa kabar bro? Ya, lu lagi sibuk apa sih bro? Susah banget dihubungin akhir-akhir nih. Oh alah, lu tuh lagi bangun startup bro. Gimana? Ada yang bisa gue bantu nggak? Ah, nyari mentor. By the way, gue tuh sebenarnya abis ini bakal ketemu orang yang memang udah berpengalaman nih di startup. Siapa tahu bisa jadi mentor lu nih. Iya, jadi nanti lu kirimin aja pertanyaan-pertanyaan yang lu mau tanyain, siapa tahu nanti gue bisa selipin gitu ya. Oke, aman? Kirim? Oke, thank you ya bro. Di tahun 2022 lalu, Astra untuk pertama kalinya sukses menggelar Astranauts, kompetisi inovasi digital dan teknologi untuk startup dan mahasiswa. Astranauts 2022 diikuti oleh 931 registran dengan 464 ide yang sukses didapatkan. Tak cuma itu, lebih dari 5.200 orang juga menonton rangkaian sesi Astronaut Week, Demo Day and Awarding Astranauts 2022. Halo Satu Indonesia. Di zaman sekarang, membangun startup menjadi sebuah hal menarik bagi anak muda. Tadi contohnya teman gue baru aja nelpon untuk membahas terkait dengan startup yang sedang dirintisnya. Kebetulan banget hari ini gue udah kedatangan salah satu mentor dari Astranauts 2022 dan 2023 yaitu Bapak Novan yang juga merupakan go-to-market leads dari Google Cloud Indonesia serta Mbak Navi selaku founder dan juga CEO dari Krustea. Nah, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Sehat. Ya, selamat siang. Thank you for having me. Oke, mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Novan ya Pak ya. Kan banyak banget nih startup lagi berkembang ya. Tapi kalau dari pengalaman Bapak untuk tahun ini, sebenarnya fitur atau hal apa nih yang perlu dibangun, di-provide oleh startup-startup yang lagi dirintis nih Pak? Ya, yang paling penting sebenarnya para startup harus aware terhadap demand market ya, that's the most important thing gitu ya. Apa yang dan line of industri dan bisnis yang mereka mau aim gitu. Anything trends akan mengacu kepada trend industri atau trends teknologi atau trends market yang ada. Tetapi tetap kita harus selalu mengacu kepada actual thing yang terjadi di market gitu kan, karena masing-masing kadang-kadang kalau perspektif dari analis mungkin bisa berbeda gitu ya, tetapi sebenarnya actual thing di market itu juga bisa slightly different berbeda. Nah, tren yang kita lihat memang sekarang dengan kondisi setelah pandemi dan before pandemi itu agak sedikit berbeda ternyata gitu ya. Kalau dulu kita ngelihatnya online business because of pandemi itu bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi solution ya kondisi yang ada. Tetapi sekarang shifting balik nih, mereka kembali ke offline, tapi tidak purely offline juga. Makanya kenapa sekarang banyak company yang mulai serap yang namanya online dan offline bisnis secara bersamaan. Oke Pak Novan, tadi kan kita ngomongin ada perubahan shifting di market before sama after pandemi, ternyata kita agak balik nih ke offline walaupun nggak fully offline. Bapak ada kepikiran nggak ya ide atau inovasi apa nih yang kira-kira bisa menjadi terobosan di zaman sekarang atau di tahun inilah setidaknya Pak? Memang terobosan itu depend sama behavior market ya. Memang kan itu juga kita harus melihat sisi is it we are going to consumer side or business to business side kan. Nah, kemudian kalau di consumer side it's pretty much clear, tadi saya bilang bahwa offline dan online itu harus di-combine sekarang. Take example di retail gitu ya. Kalau dulu dropping goods atau belanjaan itu via online is sesuatu hal yang memang menjadi tren pada saat itu. Sekarang nggak juga ternyata. Jadi memang malah justru yang harus diakomodir adalah orang akan kembali lagi ke offline store, but probably dia hanya pengen feels up goods yang mau dia beli atau barang yang mau dia beli. But that's it gitu. Tapi dia tidak mau handle juga atau capek-capek untuk, for example, ngantri atau di keramaian dan sebagainya. Ya soalnya kadang-kadang saya juga kalau misalnya masih mau beli baju tuh Pak, kan udah banyak tuh sebenarnya online shop, tapi memang butuh feel touch cocok atau enggak. Tapi habis itu memang saya pulang
belinya di online aja nunggu datang. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya masih untuk Pak Novan. Mbak Nafi, tunggu sebentar. Abis ini janji deh Mbak Nafi nih. Oke, Pak Novan, tadi kan sebenarnya Bapak juga bilang nih kalau startup nyari partner, nggak mungkin lah ya satu startup itu benar-benar build semuanya internally tanpa partner dan sebagainya. Ada kisi-kisi nggak nih Pak, untuk teman-teman semua nih yang lagi bangun startup, gimana ya cara paling tepat untuk mencari partner yang akhirnya bisa ngasih value nih buat mereka? Ya, itu salah satu yang memang sebenarnya peran dari mentoring startup itu very important ya. Banyak hal yang sebenarnya dari journey-nya suatu startup itu bisa kita akselerasi because karena kita punya mentoring terhadap startup tersebut. Kan challenge-nya banyak mereka tuh kan. Pertama kan mereka butuh akses ke market gitu ya. Kita bicara ekosistem berarti kan gitu ya. Kalau dia start sendirian tanpa ekosistem yang tepat, tanpa network yang tepat, dan even though dia sudah bisa punya produk yang bagus pun how to marketnya juga dia akan perlu banyak ini ya. Kemudian kita lihat juga skill and capabilities gitu kan. Pada saat dia develop suatu produk, cari akses ke market, menentukan market segmentasi dan sebagainya, mereka butuh satu guidance kan gitu ya untuk part yang itu. Kemudian juga kalau kita lihat, do they know the truth about the business kan gitu. Apa sih sebenarnya challenge-nya di market? Nggak seindah aslinya kan. Kita grateful banget banyak sekarang anak muda di level high school even yang sudah punya ide yang sangat brilian gitu ya. Dan kita harus embrace itu dan kita support itu. Tetapi kan again, jangan sampai mereka, for example gitu, sudah create produk yang bagus, kemudian sudah disiapkan untuk go to market, then ternyata challenge-nya tuh sebenarnya bukan hanya itu. Beyond that kan, doing business is not that easy kan. That's the thing yang sebenarnya mentorship itu very important untuk kita some kind of hand holding bersama mereka. Ya itu tadi, jadinya mereka akan terakselerasi, mereka dapat guidance yang bagus untuk dia bisa moving forward on track gitu ya. Kemudian dia juga dapat akses ke market cepat, ekosistem yang tepat gitu ya. Ujung-ujungnya adalah save time dan save investment dari sisi mereka juga, which is mereka jadi akan efisien. Dan kemudian tentu kita harus cari kan mentorship seperti apa gitu. Siapa sih yang harus mementor tepat gitu kan. Dan kita tahu bahwa banyak, kita thank God banyak company di luar sana yang mau untuk melakukan itu. Dari private sector sampai yang sifatnya government dan SOE ya. Tapi again, tergantung startupnya juga. Apakah dia memang cocok di mentorin oleh perusahaan yang ini atau dengan institusi yang ini, kan tergantung kembali, yang saya bilang tadi, ada ekosistemnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi stack startup retail tapi ketemunya for example di salah satu company yang ternyata fokusnya di financial sector, nggak ketemu kan gitu ya. Atau bisa saja dia grow karena ada akses ke financial ininya, tetapi kan marketnya belum tentu gitu. Jadi itu memang harus di balancing ya gitu. Tapi again yang saya kasih poin tadi adalah is very important, startup itu harus ada somebody yang mentoring itu. Kalau enggak, itu tadi saya bilang banyak hal challenge-nya yang dia tidak bisa face. Bisa aja startup itu akan putus di tengah jalan karena kondisi itu, karena dia kaget banget bahwa kita bisa create produk, tapi even ke marketnya susah. Dan ini padahal sebenarnya potensinya dia kalau kita guide dan even sampai ke level yang lebih next level gitu ya, sampai dia berhasil memarketkan, even mendapatkan investor yang lebih besar lagi, itu yang sebenarnya kita kejar dalam short term period of time. Again, big picture-nya adalah kita meningkatkan ekonomi kerakyatan yang memang sudah harus dilakukan kan gitu, tidak dependent oleh hanya big enterprise tapi merata di level itu. Itu aja sih menurut saya sih. Oke, pentingnya berarti memang harus dapat mentor yang tepat, industrinya juga sesuai, dan memang sesuai objektifnya, udah kayak nyari jodoh aja ya Pak. Betul, betul sekali gitu. Nah, mungkin ke Mbak Nafi nih. Tadi kan kita, Pak Novan udah ngomong ya, ternyata sebenarnya susah-susah gampang bisa dibilang cari mentor atau partner yang tepat. Gimana Mbak Nafi boleh cerita nggak sampai akhirnya ketemu partner mungkin yang akhirnya bisa memberikan kebutuhannya Mbak Nafi, serta sebenarnya apa sih yang Mbak Nafi harapkan dari partner-partner atau mentor-mentor yang udah pernah Mbak Nafi ajak ngobrol nih?
Bener banget sih ya, tadi yang dikatakan sama Pak Novan. Jadi emang susah banget dan emang harus kayak nyari jodoh ya, ketemu jodohnya gitu. Kalau misalkan dari kami sendiri, dari Krustea itu emang kita nyari partner yang sevisi ya, se-value sama company kita gitu. Yang memang salah satunya nih kalau dari Astronaut sendiri, kita dikonekkan kan mulai dari mentor, kemudian partner. Nah, dari Astra sendiri juga salah satu company yang memang punya banyak lini bisnis, kemudian punya visi yang sama ya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia kayak gitu. Nah, kalau kolaborasi yang diharapkan sama kami sih memang kolaborasi yang punya lini bisnis yang sama, kemudian dalam hal pendanaan tentunya karena ya balik lagi startup yang mulai start dari awal, kalau misalkan kita udah punya produk yang bagus, pasar udah siap, tapi nggak ada supporting kolaborasi soal pendanaan dan lain sebagainya yang memang dari private sector, government kayak gitu, bakal cukup susah sih, struggle banget buat para startup kayak kami yang masih baru banget kayak gitu. Kemudian selain itu juga dari sisi strategik ya, kayak Pak Novan bilang, rata-rata memang kita butuh nih sektor private, sektor government buat mentoringin kita supaya gimana sih supaya kita terus upgrade bisnis kita kayak gitu supaya benar-benar diterima sama pasar kayak gitu. Jadi penting banget partner buat kita yang bisa bikin bisnis kita itu tumbuh kayak gitu. Bikin bisnis kita itu benar-benar potensial di pasar, siap berkompetisi di pasar kayak gitu, dan tentunya bisa bantu support kita secara jangka panjang untuk visi bisnis kita. Oke, jadi kalau dari Krustea harapannya partner itu bisa bantu bisnis growth, tapi di saat bersamaan ada 3 kriterianya tadi ya. Pertama, visinya selaras. Yang kedua, lini bisnisnya kurang lebihnya sama, mungkin biar bisa ngobrol gitu ya, biar nyambung. Sama yang terakhir tentunya, ya finansialnya kuat lah ya untuk nge-backing Krustea itu sendiri ya. Wah, tadi berarti sebenarnya Mbak Navi juga dapat banyak pelajaran, banyak pengalaman dari Astranauts 2022 ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Astranauts itu apa, Astranauts merupakan ajang kompetisi inovasi di bidang teknologi dan digital, di mana pada tahun ini mengangkat tema Building a Sustainable Future Through Technology. Jadi, dengan mengangkat tema tadi, Astranauts sebenarnya pengen mencoba mencari ide-ide kreatif dari berbagai bidang. Misalnya, terkait dengan sustainability, edutech, agri-teknologi, emerging technology, health, media and entertainment, dan masih banyak lagi. Jadi Astra menginisiasi inisiatif Astranauts ini tentunya untuk membantu perkembangan dunia startup maupun perkembangan ide-ide kreatif dari mahasiswa yang akhirnya dapat menjawab berbagai tantangan bisnis pada saat ini. Nah, harapannya dengan ada Astranauts, Astra dapat mengakselerasi perkembangan inovasi digital baik di startup maupun dari ide-ide mahasiswa untuk kemudian menjawab tantangan bisnis ataupun teknologi sehingga bisa berkontribusi langsung kepada isu sustainability. Ini juga tentunya sejalan dengan tujuan Astra untuk membangun bisnis yang keberlanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Nah, buat teman-teman yang merasa tertantang, langsung aja join Astranauts 2023. Nah, Mbak Navi, tadi aku udah spill sedikit ya Astranauts itu apa. Sebagai salah satu finalis, menurut Mbak Navi, apa sih yang membedakan Astranauts dengan ajang-ajang kompetisi di luar sana? Beda banget ya, kalau saya ngerasainnya kalau Astronaut ini tuh kayak kompetisi yang paket komplit gitu loh. Nggak cuma ajang kompetisi aja, tapi sejak awal kita udah disediakan banyak materi, seminar, talk show kayak gitu dari orang-orang yang emang ahli di bidangnya buat upgrade soal inovasi kita, soal bisnis kita kayak gitu. Terus habis itu yang lolos nantinya kita bakal dikasih mentor yang emang udah ahli banget, kayak salah satunya Pak Novan ini kayak gitu. Jadi kita sebagai startup, sebagai inovator dari mahasiswa itu kita bisa upgrade gitu. Kurangnya ide kita ini apa sih? Kurangnya untuk masuk ke pasar ini harusnya seperti apa? Kadang kan kita itu fokus ke produk ya, bukan fokus ke solusi, bukan fokus ke gimana supaya benar-benar bisa sampai ke pasar kayak gitu. Nah, itu butuh banget mentoring dari para ahli ini. Ya, mungkin boleh saya tambahkan Mas Andre ya. Tadi bring good point Mbak Navan, bahwa ekosistem, tadi saya juga ada bilang kan, the right industry, the same vision. The right ecosystem itu sebenarnya komponennya kan banyak, termasuk bagaimana para mentoring itu bisa mensupport mereka dari sisi, for example, financial support ya. Kemudian the right ekosistemnya di dalamnya juga ternyata ada industri yang sama dengan apa yang dibuat dari sisi produk gitu ya. Semakin luas lagi ekosistemnya itu semakin baik,
Dan kemudian even biasanya para mentor juga atau seperti astronot bisa nge-bridging mereka ke industri ekosistem yang lain jika diperlukan kan partner itu. Karena bagaimanapun yang punya network dan connection ya tentu dari para mentor tersebut dan para host seperti astronot kan gitu. Itu yang sebenarnya yang membuat startup itu lebih teracceleration untuk bisa lebih cepat untuk dia go to market. Itu yang paling penting. Nah, yang paling penting juga tadi make the point bahwa creating product is hal yang menurut saya one of the first step gitu. Tapi the next step itu justru yang paling challenge. Sampai ke pasar itu ternyata challenge-nya banyak gitu. Bagaimana produk ini diterima di market dengan ada value buat yang membelinya gitu ya. Oke, berarti sebenarnya tadi balik lagi ke Astronauts itu ngasih mentor atau mungkin bahasa kerennya dapat intellectual sparring partner ya, buat abis itu semakin menata, semakin merapikan, semakin mengkomprehensifkan strategi yang dimiliki oleh teman-teman startup. Balik ke Pak Novan, tadi mungkin udah spill sedikit ya pentingnya ikut kompetisi kayak gini, salah satunya dapat mentor Pak. Tapi selain itu, ada hal lainkah yang sekiranya menjadi penting nih, sehingga startup ini perlu ikut kompetisi-kompetisi seperti ini Pak? Tentu yang paling jelas adalah tadi udah disebutkan ada beberapa skill capability yang dia pick up, materi dari ideas yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan ekosistem yang sudah ada gitu ya. Kemudian beberapa hal yang the most important thing adalah akses to ekosistem dan network yang ada. Nah, itu yang sebenarnya paling penting sebenarnya. Cycle dari berkompetisi itu membuat juga para startup itu melihat bahwa pada saat dia masuk market bukan produk dia sendirian gitu, dia harus compete dengan yang lain. Buktinya saya belum tentu juga jadi ini. Nah, Padang itu juga melatih mereka untuk mempersiapkan value dari produknya jauh lebih baik daripada yang lain gitu. Dan para itu part of proses sebenarnya kan. Oke, berarti setidaknya dari kompetisi Astronauts ini bisa dapat pertama itu mentor, kedua akses ke network yang lebih besar, sama yang ketiga adalah brutal fact gitu ya mungkin bahwa ternyata di luar sana bukan cuma produknya mereka nih. Jadi mereka akhirnya trying their best untuk bisa memberikan differentiation. Oke, menarik banget ya teman-teman. Makanya langsung aja join Astronauts 2023 buat teman-teman yang belum mendaftarkan dirinya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum join Astronauts 2023, langsung aja cek informasi lengkapnya di QR code sebelah saya ini atau langsung ke website astronauts.astradigital.id. Oke Mbak Nafi, tadi Mbak Nafi udah cerita sebenarnya benefit apa aja yang dapetin sama Astronauts. Tapi kan Mbak Nafi selain ikut Astronauts sebenarnya tahun lalu tuh jadi finalis, bahkan jadi juara pertama ya kalau nggak salah. Juara pertama dari Startup Track. Nah ini kan banyak nih teman-teman yang mau ikut Astronauts, kira-kira boleh sharing tips and trick mungkin biar bisa at least sampai nih ke finalis, sampai diundang ke Menara Astra itu gimana sih caranya Mbak? Kalau menurutku sih bener-bener ini ya, kasih yang terbaik gitu loh di tiap prosesnya, mulai dari administrasi proses nih benar-benar dilihat kan karena dinilainya dari sisi situ. Nah, kemudian ngerjain tugas-tugasnya sampai dengan benar-benar di saat mentoring dan lain sebagainya itu kita harus kasih yang terbaik. Dan open mind itu penting banget ya, karena kan kita bakal dapat masukan nih dari banyak pihak saat mulai dari talk show, seminar, kemudian dari mentoring. Nah, itu kita benar-benar gimana sih caranya supaya kita bisa menerima masukan itu, karena nggak sebenarnya ide kita doang yang benar, tapi kita harus mulai diarahkan kayak gitu. Kayaknya selain jadi CEO Krustea, dengar-dengar jadi ini ya. Aduh, mau ngejokes tapi gagal saya. Oh, jadi motivator maksud saya. Mungkin kerja sampingan jadi motivator boleh, juga. Boleh. Oke Mbak, tadi kan sebenarnya saya juga kaget ternyata dapat tugas. Boleh nggak sekalian nih Mbak ceritain nih kesannya selama menjalani Astronauts 2022 tahun lalu ya. Sama mungkin kalau ada harapan buat tahun ini Astronauts menjadi lebih apa lagi, boleh di-sharingkan juga nih Mbak. Kaget dan takjub sih, karena nggak expect bakal kompetisinya bakal sepadat ini sejujurnya gitu. Karena biasanya kompetisi kan ya udah oke, siapin presentasi di depan juri udah kelar kayak gitu kan. Nah di Astronaut ini tuh enggak, kayak kita benar-benar kasih banyak tugas, mana waktu itu saya juga masih mahasiswa kan, jadi kayak aduh banyak banget tugasnya. Kalau misalkan dan itu benar-benar dikoreksi gitu sama korektornya, kayak waktu itu tim saya sempat dapat jelek banget kayak gitu, dan itu kayak oh ini tuh kayak pembelajaran penting gitu, karena
itu benar-benar studi kasus buat startup atau bisnis kita, ide kita di selama kompetisi itu. Jadi kayak gitu. Nah, untuk harapannya, jadi overall pokoknya kesannya seru banget sih, dan nggak boleh untuk dilewatkan. Gitu. Kalau misalkan buat pesan di Astronaut 2023, harapannya sih tentunya gimana program ini tuh bisa bikin inovator startup itu bisa kolaborasi ya antar startup, kemudian bangun koneksi baik ke private sector maupun ke pemerintah dan komunitas. Kayak Pak Novan bilang, karena kayak bangun koneksi ini yang paling penting di dunia bisnis. Kayak kita nggak akan bisa sendirian aja, makanya perlu support dari mentor juga, itu perlu banget. Karena apalagi kalau startup awal, kalau kita nggak dikonekkan di awal nih, orang nggak akan percaya kan sama kita, ini siapa sih, masih kecil, masih muda, nggak punya pengalaman. Beda kalau misal Pak Novan yang kenalin kan, kayak gitu. Jadi itu penting banget. Oh, jadi ini berbalut pitching gitu Pak Novan. Sekaligus pitching gitu ya Kak. Gitu. Itu penting banget. Oke, Mbak Nafi tadi udah sharing-sharing terkait dengan kesan, pesan, serta harapannya buat Astronauts 2023. Nah, selanjutnya saya pengen mendengar nih dari sisi mentor atau expert begitu ya. Kira-kira apa sih kesannya sebagai mentor di Astronauts 2022 serta harapannya untuk Astronauts 2023? Monggo Pak Novan. Ya, sekali lagi saya bukan pakar ya, tetapi memang person yang memang sudah punya experience saja di industri, sehingga kita bisa cerita bagaimana experience kita itu bisa menjadi bahan reference mereka gitu pada saat mereka melakukan ini ya. Tetapi yang paling penting adalah yang saya lihat tadi, Astronaut offer ekosistem yang tepat sebenarnya jika memang startup tersebut mempunyai produk yang memang tepat untuk ekosistem tersebut. Tetapi kembali lagi, selalu challenge-nya adalah wider network, wider ekosistem. Partnya itulah dengan koneksinya Astronauts gitu ya, beserta ekosistem bisnisnya mereka, itu bisa expand lagi ke ekosistem yang lebih luas dan dibantu untuk di bridging ke sana. Again, program Astronauts saya melihatnya salah satu program yang sangat structured ya gitu ya, karena memang sudah punya experience cukup panjang plus dengan ekosistem yang tepat. Tetapi sekali lagi next step-nya itu memang benar-benar yang kita harapkan untuk bisa continue ya, tidak hanya stop di sini. Plus juga nanti pada saat next-nya di 2023 mungkin di awal-awal selalu diberikan kepada para peserta juga potensi-potensi kedepannya dari sisi market gitu, yang mungkin mengundang beberapa expert lagi yang lebih expert di sisi market, sehingga dia bisa bilang bahwa ini beberapa tren industri, tadi Anda nyebutin ada beberapa tren industri, termasuk yang paling menarik adalah edutech sama health. Dua itu memang banyak disebut the next lagi dari requirement market atau pasar itu akan tambah booming ya untuk part yang itu. Mungkin nanti the next-nya sudah bisa dikasih hadiah ke mereka, the next batch of Astronaut 2023. Awalnya dia mau propose apa, menjadi propose yang lebih baik kan gitu. Itu aja sih menurut saya. Menurut saya this is one of the best program yang pernah saya lihat di mentorship. Keep continue untuk part yang itu. Terima kasih Mas. Saya senang nih, abis ngobrol sama Pak Novan, Mbak Nafi, teman-teman panitia Astronauts jadinya dapat banyak PR. Gitu kan. Pertama, setidaknya bikin reunian lah ya, kurang lebihnya ya. Bener finalis banget. Astronauts 2022 dengan para mentornya untuk membangun network. Kedua, tadi kita udah dapat kisi-kisi atau contekan juga dari Pak Novan, industri atau tren yang sedang akan booming di saat ini itu terkait dengan edutech ataupun health ya gitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya Pak Novan, Mbak Nafi. Thank you for having Semoga obrolan tadi kita memberikan semangat, memberikan inspirasi buat teman-teman yang lagi nonton. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Novan, Mbak Nafi. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang. Oke, kalau gitu sekali lagi jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Bye guys.